Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada motor atau mesin ya, mesin Yamaha Mio M3 yang sudah lama di bengkel ya. Dan di sini headnya sudah saya sepur dan itu boringnya di sini menggunakan piston Honda Vario 125 ya, oversize 50 yang saya aplikasikan di motor Mio M3 ini. Dan di sini boringnya sudah di polter ya, polter bulan, dan ini pistonnya Vario 125 aman ya di sini. Dan lumayan enak juga ya untuk dipakai di Mio M3 karena dia lebih sedikit kompresinya lebih sedikit padat ya. Dan ini ring pistonnya. Nanti kita langsung rakit. Di sini motor sudah lama ya, baru dihidupkan, sudah lama di bengkel. Dan di sini ring piston seperti biasa ya, sama seperti motor bebek matic untuk cara pemasangannya ya. Yang penting kita silang untuk cara pemasangan. Kita pasang dulu untuk di bagian ring cacing ya, atau yang disebut ring oli. Dan di sini ada dua ring bilas. Kita silang untuk cara pemasangan. Kita bagi, misalkan kalau ada 100% kita bagi 25-25 ya. Oke, kita pasang, lalu kita pasang ring untuk kompresi ya, yang baja yang hitam kita di bawah ya, di belakang. Mungkin ada yang sering pasang untuk ring hitam kompresi pertama yaitu di depan, bisa juga ya, tidak apa-apa. Namun di sini cara saya ya, saya suka mengaplikasikan seperti ini untuk ring kompresi yang ring baja di belakang ya, atau yang warnanya hitam, karena ada perbedaan ya. Saya suka simpan di dalam di belakang ya. Untuk klip kita pasang dulu untuk klip, dan di sini ada ya untuk bagian intake, di sini ada nama in, sudah dicoak ya. Namun kalau kita masih ragu bisa kita ukur untuk bagian offset ya, kita pasang dulu. Untuk cara pengukuran offset kita pasang pennya dulu ya. Oke, kita rojok ya, kita paskan, kita rojok untuk klipnya biar dia bisa pas sampai ada suara ceklik. Dan di sini pen pistonnya kita pasang, dan jangan lupa kita kasih oli nanti ya untuk pelicin. Ini saya sering ya memakai piston Vario 125 untuk di motor Yamaha. Enak ya. Oke, dan tadi sudah saya cek untuk bagian oli, untuk bagian oli ke depan dia lancar ya, karena itu ini bekas saya bengket ya untuk bagian stang sehernya, karena tadi saya cek untuk bagian saluran oli untuk ke bagian depan dia aman ya. Kita pasang langsung untuk bagian piston. Untuk bagian in di atas, untuk ke bagian throttle body ya. Untuk bagian X dia ke bawah, untuk bagian ke knalpot pasang. Untuk bagian klip, untuk cara pemasangan bagian klip kita bisa tutup dulu ya untuk bagian crankcase-nya pakai lap. Namun di sini saya langsung saja ya. Jadi untuk yang baru belajar atau untuk pemula bisa kita gunakan lap ya untuk pengaman, biar tidak masuk ya atau asup ke bagian crankcase klipnya. Karena kalau asup dia bisa berbahaya ya, dan lumayan rumpil karena kecil. Langsung kita pasang untuk bagian boring ya. Kita kasih sedikit oli dulu ya, jangan terlalu banyak. Kita kasih sedikit olinya, jangan terlalu banyak, nanti kalau kebanyakan dia bisa ngebul. Oke, kita korek-korek ke bagian boring biar dia bisa leur ya. Untuk bagian packing boring yang belakang tidak perlu kita kasih lem ya, karena di sini masih original, packingnya masih original, jadi tidak perlu kita kasih lem-leman ya. Jadi langsung kita pasang aja, cukup kita lap-lap, jadi tidak perlu dikasih
lem, nanti takut menutupi untuk jalur oli yang ke bagian head. Langsung pasang saja, tidak perlu dikasih lem, yang penting dia original. Oke. Jadi kalau dikasih lem dikhawatirkan dia bisa menutupi jalur untuk ke bagian depan ya oli. Karena di sini noken asnya juga habis ya. Noken as sudah saya ganti juga, akan saya ganti ya. Untuk menggunakan noken as di motor Mio M3 dia harus yang original. Jadi tidak boleh menggunakan yang iritasi atau KW-KW-an ya, harus original. Dan memang lumayan harga originalnya di sini kisaran 300-an lebih ya kalau daerah saya. Karena di sini motor kehabisan oli dan noken asnya pernah dibuang ya untuk bagian ADS atau dikompresi, karena untuk diselanya dia berat. Dan sekarang saya ganti noken asnya agar selahannya ringan dan starternya ringan, karena kemarin suaranya berisik ya, itu ditimbulkan dari bagian noken as. Memang untuk di bagian stang di sini ada sedikit, namun insya Allah aman lah ya. Kita cuci dulu untuk bagian piston ke bagian depan ya, untuk bagian ke pembakaran kita cuci dulu menggunakan bensin biar tidak terlalu medok lah ya. Intinya biar bersih lah untuk depan. Oke, untuk bagian head klep sudah saya sekur, tinggal kita lanjut pemasangan bagian noken as. Dan di sini noken asnya original ya, kita ganti dengan original biar tidak bongkar dua kali ya. Kalau original dia dijamin ya, jaminan. Oke. Tinggal kita buka untuk di bagian bearing yang bagian dalam masih nempel ya, di sini bearingnya masih bagus. Nah, dan di sini timbul suara cetek-cetek ya, sekitar 1 menit saat digas langsung timbul suara, yaitu di bagian noken as yang sudah aus ya. Jadi kita langsung ganti agar starternya dia ringan, di selahnya dia ringan ya, hampang, di selahnya biar hampang. Kita ganti langsung yang baru, yang original. Kita tinggal buka untuk di bagian bearing yang bagian belakang yang kecil ini, karena ini yang baru tidak dikasih, jadi kita buka dulu aja yang bagian ini. Oke, setelah kita buka dan setelah saya pasang bearing yang kecilnya di noken as yang baru yang akan kita pasang, tinggal kita pasang ke bagian head ya. Untuk cara pemasangan noken as di sini ya, harus di top ya, karena ada topnya biar dia langsung masuk. Jadi tidak sembarangan ya, kalau noken as Mio M3 ada topnya. Kalau tidak pas top dia tidak akan masuk. Intinya dia harus top, harus masuk. Paskan ya, topnya ada di sana, coakan. Tinggal kita pasang bagian roken arm atau pelatu klep ya, yang sering dibilang pelatu klep atau roken arm, itu sama aja. Nah, kita pasang. Ini untuk bagian roken arm di sini masih bagus ya, belum ada celah maju mundur. Namun kalau pinggir dia memang ada bawaan pabriknya ya, memang ada, namun tidak terlalu parah juga. Jadi langsung kita pasang, kita topkan dulu untuk tempatnya untuk pemasangan pelatu klep. Oke, kita kasih pelumas dulu sedikit biar dia masuknya babari ya.
kita gedor sedikit ya, karena di sini sudah terlalu lama handnya di sini mesinnya, jadi sedikit agak seret, mungkin banyak tai heeng ya atau karat-karat sedikit, jadi agak seret walaupun dikasih pelumas juga. Oke, untuk di bagian in kita pasang satu klep in. Tinggal kita pasang plat penahan pen pelatuk dan noken as ya. Nah, platnya kita pasang. Ini harus pas ya, kalau ini kurang kita gedor lagi noken asnya sedikit ke dalam, karena ini noken asnya nolol ya, jadi dia tidak pas, nolol, kita gedor lagi. Untuk pengedoran kita pasang dulu baut noken asnya ya, baut sintriknya pasang dulu biar tidak jeding untuk dudukan noken as. Kita pasang dulu untuk pengedoran. Oke, kalau sudah tinggal kita pasang platnya, gunakan baut 8 yang pendek ya. Tinggal kita kencangkan biar tidak lesot. Oke, untuk klep kita kenorkan dulu ya, nanti saat penyetelan sudah naik di mesin. Ini kita kenorkan dulu agar si noken as bisa gerak bebas atau top ya. Oke, kita kenorkan dulu, jangan kita setel-setel. Tinggal kita pasang. Untuk bagian gasket depan atau packing depan dia harus dikasih lem, karena di sini sudah jelek ya, jadi kita kasih lem dulu, namun tidak boleh terlalu banyak juga lemnya ya, tidak boleh sedikit aja, karena lem itu hanya membantu ya, jadi tidak 100% untuk menahan, hanya bantuan saja. Jadi kita kasih lem, namun jangan terlalu banyak ya, jangan sampai berleberan ke bagian jalur-jalur oli. Oke, yang rata ya, sedikit juga, yang penting dia rata, karena nanti saat pengencangan dia akan melebar ya, jadi tidak perlu banyak, sedikit juga nanti akan rata saat dikencangkan bau tusuk sate. Quran. Yang masuk ke bagian lubang-lubang kita lap ya, yang masuk ke bagian lubang-lubang, apalagi kita jalur oli kita lap, jangan sampai masuk, nanti bisa menutupi ya. Oke, dan jangan lupa di bagian boring ada 2 bos ya untuk center, dan ini bosnya ada di bagian head, sudah nempel ya 2. Dia harus ada ya, jangan sampai hilang, agar mesin bisa awet, dan intinya biar dia center untuk pemasangan mesin.
Oke, langsung kita masukkan, kita paskan dulu. Oke, tinggal kita pasang platnya, kita pasang baut-baut senternya yang kunci L 5. Dan di sini untuk pemasangan yang ada lubang besar dia di arah kanan ya, di bawah kanan, di bawah, karena ada tanda ke bagian atas ya, jangan sampai tertukar. Walaupun tertukar dia tidak akan masuk juga ya. Tinggal kita pasang baut tusuk satenya. Langsung kita kencangkan secara bergantian ya, kita kencangkan secara bergantian biar ya benar-benar semuanya kencang. Jadi jangan terlalu kencang dulu untuk bagian baut L nya, kita hanya paskan dulu ya. Tek, sudah. Oke, kita kencangkan sampai benar-benar kencang semua ya. Oke, dan di sini sudah pasang, baut-baut sudah saya kencangkan, bagian sintrik sudah saya pasang, rantai keteng tinggal kita cek dulu untuk bagian kompresi ya. Kita tutup pakai tangan, kompresinya harus ada ya. Oke, dan mantap untuk bagian kompresi. Dan jangan lupa kita setelah bagian ini kita cek oli ada. Oke, oli sudah lancar ya. Tinggal kita lanjut pemasangan ke bagian motor, kita cek hidupkan. Oke, dan di sini sudah saya pasang di motor atau di rangka ya. Sini belum saya hidupkan, baru dipasang ya. Sebelum kita ini kita cek dulu ya nanti. Dan di sini motor karena sudah berbulan-bulan jadi bengkel baru dimodalin, baru dihidupin sama si pemilik. Di sini bisa dilihat ya untuk bagian debunya sudah kandel. Oke, kita sebelum kita hidupkan alangkah baiknya kita kontak-kontak dulu ya 3 kali agar si bagian bensin dia bisa benar-benar memompa pino ya. Oke, kita kontak 3 kali ya sampai mati indikator, lalu kita matikan, kita kontak lagi agar bensin dia benar-benar memompa dengan full ke bagian injektor nanti ya. Oke, lalu kita sela-sela dulu, jangan kita kontakkan ya, kita sela-sela dulu biar pistonnya maju mundur dulu ya. Sela-sela dulu sekitar 3 atau 5 kalian, lalu kita kontak on kan, lalu kita hidupkan motornya. Oke, dan motor langsung hidup. Motor langsung hidup ya. Dan bisa didengarkan di sini untuk suara mesinnya halus ya. Karena kemarin sebelum dibongkar dia suaranya berisik karena untuk di bagian noken as dia habis dan piston cacat ya. Dan sekarang alhasil setelah kita ganti piston menggunakan vario, mantap ya. Dan di sini bannya belum saya pasang ya, ban dalamnya karena kemarin dicabut sama pemilik, dipasang di motor yang lain ya, di motor yang satunya lagi. Nanti kita pasang ban dalamnya. Yang penting di sini motor hidup dulu ya dan mesinnya halus. Kita gas-gas sedikit. Dan di sini tidak ada perubahan ya untuk di suara mesin, masih oke.
Oke, mantap ya. Tinggal kita nanti pasang untuk di bagian jok. Oke, mungkin segini cukup ya video dari saya. Semoga bermanfaat ya untuk para pemula. Untuk yang baru bergabung di Boom Channel, bisa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan juga ya tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.